Kurang lebih 1,5 tahun sudah anak-anak harus rela belajar jarak jauh alias PJJ dengan menggunakan metode daring. Nggak cuma kita nih yang sebagai orang tua yang ngerasa bete ngadepin ini semua. Tapi memang dampak terbesarnya adalah anak-anak itu sendiri yang merasakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Cahaya Loka yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Seperti biasa teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Gak kebayang ya gimana jenuhnya anak-anak natap layar HP, laptop ataupun komputer untuk bisa nerima pelajaran dari sekolahnya. Gak heran kalau situasi ini lama-lama bisa bikin mereka jadi baper dan juga mager. Akhirnya hal ini tuh nyamber juga ke kita sebagai orang tua ya, karena memang selama ini kita gak pernah terlatih untuk menjadi guru mereka di rumah. Iya gak sih? Terlalu lama menatap layar, menumpuknya tugas-tugas sekolah, kemudian kurangnya waktu untuk mendalami materi, juga ruang belajar yang kurang kondusif dan terbatasnya waktu rekreasi mereka seperti misalnya berkumpul bersama teman-teman dan juga melakukan kegiatan ekskul. Hal ini semua memang bisa menyebabkan mereka menjadi baper dan mager ya teman-teman. Bapernya itu bisa dari mudah marah, mudah tersinggung, berkonflik dengan anggota keluarga lainnya, tidak mengumpulkan tugas-tugas, bahkan bisa sampai taraf frustasi dan juga stres. Sedangkan magernya itu bisa dari males ngapa-ngapain, terus kemudian terlalu fokus terhadap gadget, lebih nyaman sendiri dan nggak mau berbaur dengan keluarga. Kalau udah kayak begini, orang tua juga ya yang senewen. Tapi nih, kesel-keselnya kita, sebaper-bapernya dan magernya anak-anak, gak bisa dipungkiri kan ya, bahwa kondisi PJJ seperti sekarang ini memang masih berlangsung sampai saat ini. Sejak semester pertama masa pandemi, kita berharap semua ini akan berakhir di semester kedua, tetapi ternyata belum. Lalu saat semester 2, anak-anak menjalani PJJ juga, kita berharap akan berakhir di semester ketiga, tapi juga ternyata belum. Lalu sekarang tiba-tiba sudah masuk ke semester yang keempat. Mau gimana coba? Artinya teman-teman, agar kita bisa mengatasi masalah ini dan tidak stuck, sebaiknya orang tua dan anak-anak bersama-sama segera bisa menerima kondisi ini dan beradaptasi semaksimalnya. Karena berhenti ataupun berjalan situasinya belum berubah. Tak ada yang bisa memastikan saat ini kapan pandemi ini akan benar-benar berakhir kan ya. Meratapi dan bertahan dengan tidak melakukan apa-apa di situasi ini tuh hanya akan memperpanjang kebaperan dan juga kemageran anak-anak. Dan juga mungkin kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk menyiapkan lingkungan belajar dan aktivitas anak-anak biar nyaman sekaligus untuk mempersiapkan diri kita dalam mendampingi mereka di masa pandemi? Yang pertama nih teman-teman adalah penerimaan atau acceptance, di mana kita bisa menerima kondisi ini sesulit apapun itu sebagai bagian dari perjalanan kehidupan yang memang harus kita hadapin. Lalu kita bisa berkompromi dengan diri sendiri untuk segera mengambil keputusan yang dibutuhkan bagi keberlangsungan keluarga. Kemudian kita juga bisa mengajak bicara seluruh anggota keluarga tentang kondisi yang masih harus kita hadapi dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Yang kedua adalah pendekatan atau attachment, di mana kita bisa menyusun kembali rencana kegiatan keluarga yang disepakati bersama-sama ya teman-teman, dengan melibatkan semua anggota keluarga tentunya. Kita juga bisa perbaiki komunikasi dan bersikap lebih empatik terhadap anak-anak. Lalu kita juga bisa merancang ibadah bersama dengan mereka. Yang ketiga adalah fasilitas atau facilitating, di mana kita bisa memfasilitasi kebutuhan anak dalam belajar, berkembang, dan juga beradaptasi dengan situasi yang terjadi sekarang. Kita juga bisa membuka diri terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dan berusaha untuk mencarikan solusinya sesuai dengan semaksimal apa yang kita bisa lakukan. Yang keempat adalah dukungan atau supporting,
di mana kita dan juga anggota keluarga yang lainnya bisa saling menjadi support system yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi dan juga masalah. Tentunya di masa pandemi ini ya. Blessed in disguise. Sebuah situasi yang awalnya tampak buruk, tapi setelah dijalani ternyata terdapat kebaikan di dalamnya. Kira-kira mungkin seperti itulah ya gambaran suasana PJJ selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Keberadaan anak-anak selama 24 jam selama masa PJJ ini dengan berbagai macam permasalahan yang dibawanya mungkin di awal-awal sempat membuat kita kewalahan ya teman-teman. Tapi sebenarnya ketika dijalani, ini tuh semacam kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak interaksi dengan anak-anak. Interaksi yang tentunya akan mempererat lagi ikatan dan juga kedekatan kita dengan mereka. Yang mungkin sebelum masa pandemi, kegiatan ini nih justru sangat sulit untuk kita lakukan karena kesibukan masing-masing anggota keluarga. Dari mana sih kita harus memulai interaksi dengan anak-anak agar tercipta kenyamanan antara kita dengan mereka? Kita bisa menggunakan metode 3A, asuh, asih, asah, yang meskipun ini sering digunakan untuk semacam pendekatan ya, kepada fase tumbuh kembang anak di masa kemasan, yaitu 0-6 tahun. Tapi sebenarnya kalau misalnya ditelisik lebih jauh lagi, metode ini tuh sebenarnya bisa bersifat universal juga sih. Asuh. Selain menyiapkan sandang, pangan, papan, gizi selama masa pandemi ini agar anak-anak bisa bertahan dengan kesehatan yang lebih prima, kita juga bisa membimbing mereka untuk mentaati prokes sebagai sebuah perilaku yang memang mereka lakukan tuh atas dasar kesadaran sendiri. Dan juga sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap keselamatan diri dan juga keselamatan orang-orang di sekitarnya. Jadi, mereka nggak semata-mata melakukan itu karena memang disuruh oleh orang tua saja. Asih, berhubungan dengan kasih sayang, dengan adanya PJJ ini, anak-anak akan lebih banyak meluangkan waktu di rumah kan ya. Dan ini tuh bisa jadi kesempatan kita untuk mengenal mereka lebih jauh lagi. Bagaimana karakter dan kepribadiannya, apakah mereka termasuk ekstrovert atau introvert, dan juga bagaimana bahasa cinta dominan yang mereka butuhkan. Apakah mereka termasuk bahasa cintanya dengan kata-kata, sentuhan, waktu berkualitas, pelayanan, ataukah hadiah? Dengan memetakan kembali hal ini, sebenarnya kita jadi lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang mereka dengan tepat. Tidak memaksakan apa yang menurut kita baik, tapi sesungguhnya nggak cocok dengan kepribadian dan juga bahasa cinta yang mereka butuhkan. Asah berupa dukungan kepada anak-anak agar mereka bisa menemukan potensi terbaiknya. Bisa dimulai dengan mengenali gaya belajar anak-anak nih, apakah mereka termasuk gaya belajarnya visual, belajar dengan melihat, auditory dengan mendengar, ataukah kinestetik dengan memegang dan mengalami. Juga kita bisa mengenali kecerdasan majemuk mana yang lebih dominan pada mereka. Macam-macam kecerdasan majemuk itu diantaranya cerdas bahasa, di mana anak memiliki kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Cerdas logis matematis, di mana anak-anak memiliki kemampuan untuk menganalisa secara logis tentang sesuatu, dan juga ahli dalam operasi matematis. Cerdas spasial memiliki kemampuan untuk mengenal pola ruang dengan detail. Cerdas gerak tubuh, di mana anak-anak ini biasanya mempunyai kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuhnya atau beberapa bagian dari tubuhnya untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sebuah produk. Cerdas musikal, mereka memiliki kemampuan untuk mengenal ritme, nada, dan juga memiliki apresiasi yang tinggi kepada musik. Cerdas interpersonal, di mana mereka memiliki kemampuan untuk memahami maksud, motivasi, dan juga keinginan orang lain. Cerdas intrapersonal, di mana mereka memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sendiri, bisa memotivasi dirinya sendiri, dan juga tahu dengan sangat jelas tujuan hidupnya. Cerdas naturalis, di mana mereka memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap alam sekitar dan lingkungan.
cerdas eksistensial di mana mereka memiliki kepekaan dan juga kemampuan menjawab berbagai pertanyaan yang mendalam tentang keberadaan atau eksistensi manusia. Wah, mendalam sekali ya. Nah, teman-teman, dengan mengenali berbagai macam potensi anak-anak di masa PJJ-nya, setidaknya itu bisa membuat kita menjadi lebih rileks dalam menghadapi mereka dan tidak memaksakan mereka harus cerdas dalam semua bidang ya. Tapi kita bisa lebih fokus untuk mendukung mereka, memberikan mereka kesempatan untuk melejitkan potensi mereka yang dominan. Sebab nih, dukungan dari orang-orang terdekat, terutama orang tua, dapat membuat mereka menjadi semakin mahir dalam potensinya dan juga pastinya akan semakin semangat untuk meraih cita-cita yang memang diinginkannya. Bukankah ridho orang tua itu juga ridho Allah ya? Semoga kita semua ini dimampukan oleh Allah menjadi bagian dari orang-orang yang mendukung anak-anak kita dalam meraih prestasi terbaiknya, apapun itu, sehingga mereka tidak perlu mencari dukungan di tempat yang salah yang malah akan membuat mereka kehilangan potensi. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berbagi hal positif di sekitar kita. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.